Salam, nama saya Yunanti Sakan, kelas J semester 6, NIM 01/2018-0368. Saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan sampai pada pertemuan kelompok 3. Dari sini saya mau sampaikan dari yang pertama, pengertian majemuk. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Di sini juga kita lihat bahwa ini dikaitkan dengan pengertian masyarakat dan budaya majemuk di Indonesia. Masyarakat di Indonesia di masa Hindu Belanda menunjukkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat, dan kedaerahan. Yang ini disebut sebagai ciri khas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Mari kita lihat bersama bahwa di sini menjelaskan masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing, dan ada dua variabel, yaitu kemajuan budaya dan kemajuan sosial. Kemajuan budaya ditentukan oleh beberapa indikator, yaitu genetika sosial, contohnya seperti ras, etnis, suku, budaya, kultur, nilai, kebiasaan, bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik dari pengertian majemuk atau masyarakat majemuk. Yang kedua, ciri-ciri masyarakat majemuk. Di sini dibagi menjadi dua ciri, yaitu yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama yang lain. Yang kedua, kurang mengembangkan konsensus di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang ketiga, etika sosial individu dan masyarakat, dimensi sosialitas, toleransi sosial dan agama dan etika sosial. Kita lihat di sini bahwa dibagi lagi menjadi dua bagian. Dua bagian terbesar, yaitu yang pertama, etika sosial berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, individu dan masyarakat sebagai makhluk individu, manusia yang mempunyai kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Ini kita bahas yang bab 1. Kita pindah lagi kepada bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang masyarakat majemuk di Indonesia. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk
yang mencolok dari ciri kemajuan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk community suku bangsa. Dan ini juga digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri. Yang berikut kita masuk pada bab 3. Bab 3 ini membahas tentang masalah dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri atas elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan antara ras masing-masing. Lebih merupakan kumpulan individu pada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Jadi, ini bersifat organisasi dan individu kehidupan sosial ini tidak lagi utuh. Kita masuk pada pembahasan kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas tentang masalah agama di Ambon. Di sini kita lihat bahwa yang membahas di sini adalah sejarah konflik Ambon. Konflik di Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan lama di antara umat Muslim dan umat Kristen. Walaupun kenyataannya lebih kompleks atau lebih dari 300 tahun, penjajahan Belanda membagi masyarakat Maluku menurut garis agama atau membagi menurut secara geografis dan sosial. Ini yang dibahas oleh kelompok 1. Kita masuk lagi kepada pembahasan kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang masalah agama di Poso. Mari kita lihat bersama bahwa konflik agama di Poso di sini WRPES menjelaskan bahwa kasus terjadi di Poso bukan karena masalah agama, namun adanya rasa ketidakadilan. Karena masalah agama, namun adanya rasa ketidakadilan, awal mulanya terjadi konflik karena adanya demokrasi yang secara tiba-tiba terbuka dari membuat siapapun pemenangnya akan ambil semua kekuasaan. Jadi, WRPES menjelaskan bahwa siapapun pemenang dari konflik di Poso berarti dia yang akan berhak mengambil semua kekuasaan yang ada. Kita lihat lagi pada pembahasan kelompok 3. Kelompok 3 ini membahas tentang masalah agama di NTT. Nah, mari kita sama-sama melihat bahwa di Pulau Timor dan pulau-pulau di sekitarnya dihuni berbagai suku yang memakai sejumlah besar bahasa dan dialek, bukan dialog. Suku serta bahasa utama Lela suku Timor atau Atoni
berbahasa Timor atau Dawan. Dan di sini juga menjelaskan bahwa penduduk Alor memakai 5 bahasa dengan puluhan dialog. Dan di Kupang juga dan sekitarnya merupakan daerah kantong yang penduduknya berasal dari mana-mana, baik dari luar maupun dari dalam NTT. Ini yang dijelaskan oleh kelompok 3. Kita sudah dengar bersama-sama bahwa di Pulau Timor dan pulau-pulau sekitarnya dihuni berbagai suku yang ada. Bukan hanya suku Timor saja, tetapi ada banyak suku yang ada. Inilah penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih. Shalom.